Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator. Dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa ke para ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke Agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok se-Indonesia. Kirimin Syekh Ali kritis, tolong didoain, udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan seorang dai yang ikhlas, meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah kewarganegaraan untuk dakwah di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya, dengan Syekh Muhammad terutama, dan Ustadz Iskandar. Dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an wa akrim nuzalahu wabdulu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta sama Indonesia, ini Ahlul Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia, saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu, nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksa Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga Ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya, 10 apa 11 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar. Jadikan di amal soleh yang kau ridhoi, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak keturunan yang saleh-saleh kaya di zaman ya Allah. Jadikan ya tumbuh lagi lebih banyak lagi Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Kasih para kebaikan pada medis yang sudah membantu hingga akhir hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis ya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ridha atas Syekh Ali ya Allah dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya, sudah menikmati Qur'annya, sudah menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati.
Jazakumullah sangat jazah, sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'udzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah karena perilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya, kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian, karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal, atau sama orang pejabat besar, atau sama orang presiden. Masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang yang membahayakan atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalannya aja kita tidak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti. Kecuali satu, kalau kita semakin takut, pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau ke mana lari? Tak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum, tapi kita merasa ada rasa takut karena belum mampu menyempurnakan hak Allah. Ini yang membuat kita semakin enak, semakin dekat, semakin senang, semakin suka beribadah, semakin suka berzikir. Karena hubungan kita sama Allah tidak boleh terlepas dari 3 hal. Rasa harap, rasa takut, dan di atas ini semua adalah rasa cinta. Jadi bukan yang membuat kita mau beribadah karena kita mengharapkan saja, tapi yang membuat kita terdorong beribadah karena saya cinta. Masalah harapan itu belakangan, tahap yang kedua. Yang membuat saya takut menjauh dari dosa dan maksiat, menjauh dari durhaka sama orang tua, menjauh dari hasud, menjauh dari dengki, menjauh dari sifat sombong dan dosa-dosa yang lain. Apa yang membuat? Bukan karena dilarang dan saya takut melanggar larangan Allah. Yang membuat saya takut tidak berbuat dosa maksiat karena saya cinta sama Allah.